Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Ismawati dari kelas 11 IPA 2, asal sekolah SMA Negeri 1 Kampak, Trenggalek. Dan perkenalkan juga Bu Arum Prihananti selaku guru pengajar mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. A. Dampak dalam bidang politik pemerintahan. B. Dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Sebelumnya, sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem kerajaan turun-temurun, tetapi dengan kedatangan Belanda yaitu Jenderal Daendels membawa perubahan administrasi dan politik di Indonesia dengan lebih modern. A. Dampak dalam bidang politik dan struktur pemerintahan. 1. Pemerintahan kita yang sekarang juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda. 2. Pada zaman dahulu, kepemimpinan kita bersifat pamong praja, jabatan sifatnya. Kalau kamu baru bisa menjadi penguasa jika kamu keturunan raja, kalau tidak, ya tidak. 3. Daendels dan Raffles kemudian mengubahnya menjadi pemerintahan modern, yakni bupati dijadikan pegawai negeri dan mendapat gaji, karena bupati bagi mereka adalah alat kekuasaan. 4. Belanda maupun Inggris melakukan intervensi terhadap kerajaan, alhasil elit kerajaan kurang leluasa dalam pergerakan politik. 5. Kolonialisme dan imperialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal-hal lain seperti aktivitas pemerintahan berpusat di Pulau Jawa. Wilayah Jawa seakan-akan adalah pusat pemerintahan. B. Dampak dalam bidang ekonomi. 1. Monopoli dagang yang dibuat VOC membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional menjadi mundur karena kita hanya tahu bikin bahan mentah tetapi tidak tahu cara mengolahnya lebih lanjut. 2. Perlawanan Indonesia karena ekonomi. A. Demak tahun 1512, Raden Patah mengirim Pati Unus untuk menyerang Portugis di Maluku tetapi gagal. B. Ternate dan Portugis mengambil cengkeh dari Pulau Makian, Maluku tetapi kalah. C. Maluku pada tanggal 15 Mei 1817 menyerang kos Belanda di Pelabuhan Parto. Penyebaran adalah 1. Beredarnya uang kertas. 2. Permintaan ikan asin, kopi, dan garam. 3. Permintaan bahan bangunan. 4. Pemaksaan penanaman pala. 5. Kerja paksa atau romusa. C. Dampak dalam bidang sosial budaya. 1. Kedatangan kolonial Belanda memperburuk sosial budaya kita. 2. Adanya penindasan dan pemerasan secara kerja. 3. Belanda dengan sengaja membuat kasta antar golongan, yakni bangsa Eropa adalah yang tertinggi disusul Asia Timur dan kasta terendah adalah kaum pribumi. D. Dampak dalam bidang pendidikan. 1. Pemerintahan kolonial Belanda berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang terdidik, terampil, tetapi dihargai murah. 2. Secara pendidikan formal Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. 3. Akses pendidikan tersebut dibatasi oleh Belanda dengan membuat skar atau batas dan kasta dengan alasan karena takut kalau rakyat kita terlalu pintar. Oleh sebab itu hanya orang-orang Belanda yang bisa masuk seperti keturunan raja, bangsawan, dan pengusaha kaya. 4. Rakyat Indonesia lama-lama menjadi garang. Alhasil mulai bermunculan akademi yang mementingkan pendidikan di Indonesia. Berdirinya organisasi Budi Utomo, masuknya pendidikan berbasis agama seperti Muhammadiyah yang dipimpin oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.